warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodia Sapitri akan menjelaskan mengenai icon-icon pada Microsoft Word. Yang pertama adalah cover page. Cover page ini digunakan untuk mengisikan halaman cover dalam dokumen. Yang kedua adalah blank page, yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Selanjutnya ada page break, yang digunakan untuk ikon pemisah halaman atau digunakan untuk memberikan sekat antara halaman secara cepat. Selanjutnya ada tabel, yang digunakan untuk membuat tabel pada dokumen. Kemudian ada picture, untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Selanjutnya ada shapes, untuk menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang, datar, gambar panah, hingga beragam flowchart. Selanjutnya ada smart art, yang digunakan untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Selanjutnya ada chart, untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Kemudian ada screenshot, untuk mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Selanjutnya ada online video, yang digunakan untuk menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber dokumen. Selanjutnya ada online video, untuk menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber online. Kemudian ada hyperlink, yang digunakan untuk memasukkan link atau URL dari situs web tertentu ke lembar kerja Word. Kemudian ada bookmark, icon yang digunakan untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Selanjutnya ada cross reference, yang digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel, dan lainnya yang berada di dalam dokumen yang sama. Kemudian ada comment, ribbon group, yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan. Kemudian ada header, yang digunakan untuk mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Selanjutnya ada footer, yang digunakan untuk mengatur teks dan ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Kemudian ada page number, untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Kemudian ada text box, yang digunakan untuk membuat kotak kosong ke dokumen yang memungkinkan Anda untuk mengetikkan teks di kotak tersebut. Kemudian ada quick parts. Fitur ini yang memungkinkan untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Selanjutnya ada word art, yang digunakan untuk menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Selanjutnya ada signature line. Icon ini berfungsi untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di lembar kerja. Selanjutnya ada date and time, yang digunakan untuk menambah waktu dan tanggal ke lembar kerja Word. Selanjutnya ada object, yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja Word. Kemudian ada equation, yang digunakan untuk menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Kemudian ada simbol, untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, mata uang, maupun simbol hak cipta. Selanjutnya pada menu desain ada beberapa macam, yaitu themes, untuk mengatur beragam jenis tema pada halaman. Kemudian colors, untuk mengatur atau membuat tema halaman dengan berbagai macam warna. Kemudian ada font, untuk mengatur dan mengubah jenis atau tipe teks berdasarkan format font yang dipilih. Kemudian ada paragraph spacing, yang digunakan untuk mengubah jarak antar spasi tiap baris dalam dokumen. Kemudian ada effects, untuk mengatur tampilan objek pada dokumen dengan memberikan efek bayangan maupun visual efek lainnya. Selanjutnya ada set as default, yang digunakan untuk menerapkan semua pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, serta efek menjadi tampilan landasan atau default. Kemudian ada watermark, yang digunakan untuk menambahkan tanda air pada halaman lembar kerja. Selanjutnya ada pack color, yang digunakan untuk color. Kemudian ada pack color, yang digunakan untuk memberikan warna halaman pada lembar kerja. Yang selanjutnya
ada peg borders yang digunakan untuk memberikan batas atau bingkai pada halaman lembar kerja. Oke, kita pause lagi. Gak usah stop. Selanjutnya pada menu peg layout ada beberapa macam, yaitu margin yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas atau margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Kemudian ada orientation yang digunakan untuk mengatur halaman berbentuk bidang portrait atau landscape. Selanjutnya ada size. Ya Allah. Selanjutnya ada size yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Kemudian column yang digunakan untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi satu, dua, atau lebih kolom teks. Selanjutnya ada bricks yang digunakan untuk menghentikan atau menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Kemudian ada line number yang digunakan untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Kemudian ada hyphenation untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Selanjutnya ada position untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Kemudian ada wrap text untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Selanjutnya ada bring forward yang digunakan untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain atau maju satu per satu objek. Selanjutnya ada send backward untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Kemudian ada selection page yang digunakan untuk mengelola objek di dokumen. Selanjutnya ada align untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Kemudian ada group untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau pengaturan yang sama. Selanjutnya ada rotate untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menu reference. Pada menu reference ada berbagai macam, yaitu table of contents yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Kemudian ada add text yang digunakan untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Kemudian ada insert footnote yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Kemudian ada insert endnote yang digunakan untuk menambahkan kutipan sumber serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Selanjutnya ada next footnote yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Kemudian ada show notes yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insert citation yang digunakan untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Kemudian ada manage search yang digunakan untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Setelah itu ada style yang digunakan untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Kemudian ada bibliografi, yaitu ikon pemerintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Kemudian ada insert caption yang berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Kemudian ada insert table of figures yang digunakan untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Kemudian ada update tabel yang digunakan untuk memperbarui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Setelah itu ada cross reference, yaitu berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dikehendaki. Selanjutnya ada mark entry, yaitu perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Kemudian ada insert index yang digunakan untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Kemudian update index, yaitu untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Kemudian ada mark citation, yaitu perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam tabel insert table of authorities. Kemudian ada insert table authorities, yaitu perintah untuk menyisipkan tabel of authorities atau daftar kutipan. Kemudian ada update tabel, yaitu perintah untuk melakukan pembaruan daftar kutipan yang telah ada.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi mailings yang pada Microsoft Word. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah envelopes yang digunakan untuk membuat dan mengatur format surat pos meliputi info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Kemudian ada labels yang digunakan untuk menambahkan dan mengatur tabel ke dalam pos surat. Kemudian ada start mail merger yang digunakan untuk bagian atau mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Kemudian ada select recipients, yaitu perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian ada edit recipients list, perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Selanjutnya ada highlight major fields, yaitu untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Kemudian ada address block yang digunakan untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merge. Kemudian ada greeting line yang digunakan untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat. Selanjutnya ada insert major file. Yaitu perintah yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat. Kemudian ada rules, yaitu perintah untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat yang dibuat. Selanjutnya ada match fields yang digunakan untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Kemudian ada update labels yang digunakan untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Kemudian ada preview results, yaitu menu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirimkan ke penerima. Kemudian ada find recipient, yaitu berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Kemudian ada check for errors, perintah untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Kemudian ada finish and merge, yaitu untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menu review. Yang pertama adalah mengenai menu review. Yang pertama adalah spelling and grammar, untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Kemudian thesaurus yang digunakan untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi. Kemudian word icon, yaitu ikon yang digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata, dan karakter berspasi atau tidak, serta jumlah paragraf dan barisnya. Kemudian ada translate yang berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan teks dokumen ke dalam bahasa yang diinginkan. Kemudian ada language, kemudian ada language yang digunakan untuk mengatur dan memilih bahasa yang digunakan dalam dokumen. Selanjutnya ada new comments, yaitu untuk membuat atau menambahkan komentar baru pada teks atau kalimat yang dipilih. Kemudian ada delete, yaitu untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Kemudian ada previews yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Selanjutnya ada next, yaitu digunakan untuk berpindah ke komentar selanjutnya. Kemudian ada show comments yang digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Kemudian ada track change yang digunakan untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat dalam dokumen. Selanjutnya ada simple markup yang digunakan untuk menampilkan versi konten yang diedit dalam garis vertikal di margin kiri. Selanjutnya ada show markup yang digunakan untuk memilih jenis perubahan yang diinginkan, seperti komentar, penyisipan dan penghapusan maupun performatan. Selanjutnya ada reviewing pane, yaitu ikon yang digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Selanjutnya ada eject yang digunakan untuk menyetujui penggunaan markup komentar serta pelacakan perubahan dokumen. Selanjutnya ada reject yang digunakan untuk menolak atau semua markup yang telah dibuat. Kemudian ada previews yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya, dan next yang digunakan untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Compare adalah untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Nanti di sabar dulu. Bisa apa? Kurang view tak ya? Saya dulu. Di sabar. Blok author oke.
Selanjutnya ada blok author, yaitu menu ini digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak dapat mengedit maupun menformat dokumen. Selanjutnya ada district editing, yaitu ikon perintah pada menu review di bagian menu protect yang digunakan untuk membatasi siapapun yang dapat mengedit maupun memformat dokumen. Allah, kurang siji. Setelah itu, yang terakhir pada menu Microsoft Word adalah View. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pada menu ini. Yang pertama adalah Read Mode, yaitu untuk menampilkan mode baca seperti membaca buku dengan cara menggeser slide halaman ke samping kanan kiri. Kemudian Print Layout, yaitu untuk melihat dokumen dengan tampilan seperti mode cetak atau print. Kemudian Web Layout, yaitu untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Kemudian ada outline yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Selanjutnya ada draft untuk menampilkan tampilan halaman draft atau konsep. Apa ya itu? Apa itu? Selanjutnya ada menu zoom yang digunakan untuk menampilkan kota dialog zoom yang digunakan untuk mengatur tingkat pembesaran pada tampilan dokumen. Ini ada 100%, yaitu untuk menentukan perbesaran tampilan dalam ukuran 1% atau normal. Kemudian ada one page yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam tampilan satu halaman saja. Selanjutnya ada multiple page yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam banyak halaman. Setelah itu ada page width yang digunakan untuk menampilkan halaman dalam tampilan lebar yang lebih maksimal ke ukuran layar komputer atau laptop. Selanjutnya ada new window yang digunakan untuk menampilkan halaman yang dibuka menjadi jendela baru. Selanjutnya ada orange all, yaitu untuk menampilkan beberapa jenis jendela dalam satu layar. Hal ini dapat membantu pengguna dalam melakukan pengeditan. Selanjutnya ada split yang digunakan untuk membagi dua bagian dokumen. Kemudian ada view side by side, yaitu ikon untuk menampilkan dua dokumen dalam tampilan berdampingan. Selanjutnya ada synchronous scrolling, yaitu ikon perintah yang digunakan untuk menggulirkan kedua dokumen secara bersamaan. Kemudian ada reset window position, yaitu untuk mengatur pergantian posisi antara dua dokumen yang ditampilkan. Selanjutnya ada switch window, yaitu ikon yang digunakan untuk beralih ke jendela lain yang sedang terbuka. Yang terakhir adalah macros, yaitu ikon untuk menerapkan atau membuat script ke dalam dokumen yang telah dibuat. Sekian penjelasan dari kami mengenai menu-menu pada Microsoft Word. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarija!